Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jamaah subuh Masjid Al-Mukhlisin dan para kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang iktikaf. Iktikaf merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang tidak pernah beliau tinggalkan. Bahkan beliau senantiasa membangunkan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, para sahabat, tabi'in, sampai sekarang itu senantiasa melaksanakan. Dan bahkan di hari tahun terakhir menjelang wafatnya Rasulullah SAW itu sampai melaksanakan iktikaf itu 20 akhir Ramadan. 20 akhir Ramadan. Nah, apa fungsi iktikaf ini? Iktikaf adalah bagaimana kita tinggal di masjid, bukan diam, tapi berada di masjid untuk meningkatkan ibadah kita, untuk berkonsentrasi melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, khususnya di malam hari itu. Di malam hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk bahkan meninggalkan yang dihalalkan pada malam Ramadan. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian untuk berhubungan suami istri pada malam Ramadan. Tapi khusus ketika 10 akhir Ramadan Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan jangan kalian berhubungan intim pada pasangan kalian sedang kalian dalam keadaan iktikaf di masjid. Maksudnya bukan di masjid tapi dia pulang berhubungan. Itu tidak boleh. Batal iktikafnya. Jadi sebenarnya pelaksanaan iktikaf Rasulullah SAW itu 10 hari itu, bukan hanya malamnya. Bukan hanya malamnya. Jadi kita kalau bisa usahakan, sekalipun mungkin kita punya kerja, kita harus keluar, boleh, silakan keluar dulu. Rasulullah SAW pernah waktu sementara iktikaf, tapi istrinya Siti Maimunah itu minta diantar. Beliau keluar antar. Setelah itu kembali masuk lagi. Ini menandakan apa? Kalau kita punya kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, harus kita keluar. Seperti penceramah. Penceramah harus mengisi jadwal. Silakan, kalau saya silakan isi jadwal, setelah itu kembali lagi ke masjid. Itu dari iktikaf. Nah, bagi kita yang mungkin berat kalau sepanjang hari itu 10 hari, boleh sebagai pembelajaran malam-malamnya lah, minimal malamnya. Itu boleh. Nah, karena Rasulullah SAW menyuruh kita mencari itu Lailatul Qadar. Malam penentuan yang sangat baik, yang penuh berkah. Di situ disuruh cari, bukan menunggu. Apa artinya mencari? Kita siapkan diri kita, untuk menghidupkan, khususnya malam-malam itu, di 10 akhir Ramadan. Kalaupun tidak sanggup lagi, ya minimal di 10 ganjilnya.
Ya, di ganjil yang malam-malam ganjilnya itu. Nah, tapi ya ini juga berbeda dalam menentukan awal Ramadan. Kadang-kadang ada beda, apakah berdasarkan hisab atau ruqyah, ya bisa berbeda. Maka para ulama ya sebagian besar sepakat, dan Rasulullah SAW juga menyatakan hidupkanlah semua malam-malam itu. Insya Allah kita akan dapatkan itu Lailatul Qadar. Nah, jadi iktikaf ini kita tinggal di masjid. Alhamdulillah, khusus kita di masjid kita ini kita mengadakan program iktikaf. Ya, artinya ada kepanitiaan yang menyiapkan ya sahur bersama, bahkan buka bersama, ya semua ala kadarnya, termasuk untuk sholat lail yang mulai, ya jadi kita yang mulai lagi ya setelah tidur. Dan itu memang sangat ya dianjurkan kita hidupkan itu. Ya syukur ada panitia. Nah, kalau dulu ya Rasulullah SAW ya paling diberi makan lewat apa itu? Ya istrinya, keluarganya yang berbatasan mihrab, ya Rasulullah itu makan. Kalau butuh air keluar di WC yang ada di kamar mandi, di masjid, tidak ke rumahnya. Nah, pernah beliau waktu itu mau sisir, beliau hanya masukkan ke pahanya, ya disisir oleh ya istrinya. Nah, nih jadi kita ada program iktikaf, ya, dan itu iktikaf seharusnya dilaksanakan di masjid jami, masjid tempat berkumpul untuk sholat Jumat, supaya khususnya bagi laki-laki tentu itu dia tidak perlu keluar untuk pergi sholat Jumat. Jadi di masjid itu tetap dia di sana. Bagi wanita bagaimana pelaksanaannya? Wanita boleh juga ikut iktikaf, cuma harus terpisah, ya ada hijab. Jadi kalau wanita mau di lantai 2 bisa, lantai 1 laki-lakinya. Ya. Kalau untuk program ini terserah, kalau mau laki-laki saja ya lebih bebas, ya. Seandainya juga wanita ketika dia iktikaf harus ada izin dari ya orang tuanya kalau belum menikah, izin dari suaminya kalau sudah menikah, dan yang paling bagus ya dia bersama orang tuanya ada juga iktikaf, ya suaminya juga tentu, ya. Dan itu jadi wanita misalnya dia ya izin atau kalau tidak memungkinkan, mungkin ada anak yang masih kecil segala macam, ya sebagian ulama membolehkan di musola di rumahnya, jadi dia di situ baring, jadi memang mengurangi tidur, hanya sekedar karena capek dan tidur baring, ya sudah bangun lagi, ya khusus di malam harinya, ya jadi jangan di tempat tidur yang empuk. Ketiduran kelamaan, ya Rasulullah SAW waktu 10 akhir Ramadan itu mengencangkan ikat pinggangnya, membangunkan keluarganya, ya. Nah, ini menandakan ya perlunya kita hidupkan itu, ya. Kemudian iktikaf ini kalau kita lihat, ya dia diisi dengan amalan-amalan yang semua yang beribadah, kaitannya dengan ibadah. Kita perbanyak zikir, doa. Ini yang penting juga, doa. Karena Lailatul Qadar itu disitulah min kulli amrin salamun, dari mengatur segala urusan yang membawa keselamatan, ya. Dan itu malam penentuan. Ketika itu jika kita berdoa dikabulkan oleh Allah, maka misalnya takdir, ada yang takdir itu kan sudah ditentukan di dalam rahim ibu, ya. Ya, ketika dia kemudian lahir sudah ada penentuan, ya jodohnya, ya rezekinya, ajalnya dan sebagainya. Nah, tapi dalam tiap tahunan ini ada istilahnya malam penentuan, ya
riset daripada takbir itu. Disitulah pada malam Lailatul Qadar ini. Nah, seandainya misalnya kita mungkin dia ditakdirkan tahun ini meninggal misalnya, tapi kita minta pada Allah, ya Allah panjangkan umur saya, ya dalam kebaikan, saya masih kurang bekal, ya untuk akhirat saya, insya Allah Allah kabulkan. Ya, jadi bisa dengan takbir itu pada Lailatul Qadar ini. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam pelaksanaan iktikaf ini, mari kita perbanyak ibadah itu, doa. Jadi sholat sunat, silakan sholat. Ya, kita baca Quran, ya baca Quran, ya. Kemudian belajar agama, tafakkur dan lain sebagainya, apa saja. Jadi banyak kegiatan yang lain. Ya, bisa bervariasi, ya bervariasi silakan. Sudah baca Qurannya, bisa lagi sholat sunat. Dan sholat sunat, sholat lain itu sebenarnya tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Ya silakan. Cuma witirnya yang dibatasi, hanya 1 kali dalam 1 malam. Witirnya. Jadi kalau kita sudah sholat witir waktu tarawih sekalian ya, dan memang disunahkan juga kita untuk witir, apalagi kalau bersama imam. Kita sholat waktu itu ya tutup dengan witir di awal malam itu. Seandainya kita terbangun tahajud atau apa, atau tidak terbangun kita masih mau sholat, ya silakan sholat 2 rakaat, tidak perlu lagi witir. Nah, jadi dengan ibadah itu, dan hendaknya ya kurangi bicara. Jadi kita iktikaf bukan untuk reuni di masjid, bukan teman-teman ketemu banyak ceritanya, bukan. Jadi masing-masing beda. Kecuali ada program umum yang dilakukan oleh panitia, mungkin tahsin Quran ya, memperbaiki bacaan Qurannya, boleh kita bersama saat itu. Atau ada pengisian materi apa, boleh kita bersama dulu. Termasuk sholat lainnya sebaiknya bersama-sama, ya sebaiknya bersama-sama. Ya. Nah, yang belum witir ya witir saat itu, misalnya dia di akhir baru witir ya. Ada yang sudah silakan sampai kita sahur bersama dan sebagainya. Nah, inilah beberapa program bagaimana iktikaf ini kita hidupkan, ya. Dan itu adalah merupakan, kalau saya ibarat KKN-nya. Jadi saya sering gambarkan ini, Ramadan ini adalah satu program seperti universitas terbuka. Diundang seluruh orang yang beriman, syaratnya beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Nah, kemudian dalam program itu ada sebulan penuh itu ada program-programnya. Kalau kita laksanakan dengan baik sampai akhir, itulah orang yang berhasil mendapat gelar la'allakum tattaqun, orang bertakwa. Nah, saya sering gambarkan ini, iktikaf itu seperti KKN. Ya, kuliah kerja nyata. Yang nyatanya itu kalau di perguruan tinggi dia ke satu tempat. Ya, untuk mengaplikasikan apa yang dia dapatkan selama perkuliahan itu. Nah, di sinilah kita ya dalam iktikaf ini seperti KKN-nya. Ya, jadi boleh dikatakan susah untuk lulus atau dapat gelar kalau tidak KKN atau tidak iktikaf ini. Usahakan, ya. Berapa malam pun kita mampunya, insya Allah. Ada semangat itu. Saya dulu baru belajar mulai dari 3 malam saja. Itu pun saya pilih malam-malam ganjil saja. Setelah itu semua malam ganjil bisa 5. Sudah itu meningkat semua malamnya. Cuma dulu sempat saya seharian, ya sampai seharian itu sama anak saya itu saya kadang alhamdulillah. Tapi sekarang agak menurun. Mungkin seiring dengan usia tidak bisa lagi sepanjang hari. Ya paling malamnya sewaktu ya kadang keluar ya kembali lagi niat ketika lagi ini boleh. Dan sesungguhnya sebenarnya kita setiap bulan hendaknya ada program tafakkur iktikaf di masjid. Ya kapan saja, berapa lama saja. Nah khusus Ramadan ini
sangat disunatkan kepada kita ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik, bukan sama ya, 1000 bulan ya. Saya kira inilah yang kita harapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya keimanan, meningkatkan iman dan takwa kita, dan bisa meraihnya dengan yang sebenar-benarnya. Dan itulah orang yang berhasil keluar dari Ramadan sebagai pemenang yang membawa hakikat takwa. Jadi keberhasilan Ramadan ini itu lebih dilihat setelah Ramadannya. Ada tanda-tanda, misalnya dapatkan Lailatul Qadar, macam-macam ya. Ada yang bagaimana di malam harinya itu ada hujan gerimis, hujan sedikit, tenang ya, tidak dingin, suasana hening ya, angin tenang ya. Begitu juga di pagi hari, tapi itu lebih ke pagi harinya, matahari terbit sudah tinggi, memancarkan cahaya yang terang, tapi tidak panas ya. Tapi itu agak relatif semua ya, karena masing-masing tergantung masing-masing yang merasakan itu. Jadi patokan yang terbaik bagaimana keberhasilan Ramadan ini yang kita dapatkan Lailatul Qadar adalah setelah itu. Apakah kita dapat tetap melaksanakan sholat ya 5 waktu secara berjamaah ya, kita sering baca Quran tetap ya dengan artinya ya, kita juga sering qiyamul lail ya, tetap sering ya, dan seterusnya. Inilah mudah-mudahan kita mendapatkan hakikat takwa sampai ya, dan terus melekat pada diri kita sampai akhir hayat kita. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum